Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga Ananda sehat semua ya. Di pembelajaran IPA sebelumnya, kita sudah belajar pengertian bunyi dan sifat-sifat bunyi. Sekarang coba perhatikan Ustazah. Ustazah membawa gelas dan juga sendok. Perhatikan ya. Ananda mendengar bunyi ketukan gelas atau tidak? Dengar kan? Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kenapa kalian tadi bisa mendengar suara ketukan gelas? Kenapa kalian atau kita bisa mendengar bunyi ketukan gelas? Karena kita memiliki alat pendengaran. Alat pendengaran kita apa, ayo? Alat pendengaran kita adalah telinga. Jadi, kita bisa mendengar bunyi karena kita memiliki alat pendengaran yang dinamakan telinga. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar bagian-bagian dari telinga. Telinga merupakan salah satu indera yang berfungsi untuk mendengar dan berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Ternyata telinga ini terdiri dari 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini ada 3 bagian telinga luar, ada daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga tengah, ada liang telinga, gendang telinga, dan tulang-tulang pendengaran. Kemudian telinga dalam yang bentuknya seperti rumah siput, ini dinamakan koklea. Kemudian saluran ini dinamakan saluran Eustachius. Nah, agar Ananda lebih paham dengan bagian-bagian telinga kita lihat video berikut ini yuk. Ping Ping, kita banyak mendengar suara burung. Indah sekali ya. Ping Ping, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar? Apa sebaiknya aku harus masuk ke dalam telinga supaya kita bisa mengerti, begitu ya? Kau ingin masuk ke dalam telinga? Benar. Iya, tentu ya. Terbanglah. Ini adalah daun telinga yang mengumpulkan segala suara. Ini adalah saluran telinga. Daun telinga dan saluran telinga ini adalah pusat pertama untuk menyalurkan suara. Yang berbentuk oval dan agak bening itu apa, Kek? Lihat, dia meloncat sendiri. Saya adalah benda yang agak bening yang disebut gendang telinga. Saya bersifat sangat lentur dan selalu bergetar. Lihatlah. Dan itu adalah saudara-saudara pengatur suara saya. Saya adalah tulang martil. Kalau saya tulang landasan. Dan saya tulang sanggurdi. Kami bertiga disebut sebagai tulang rawan pendengaran. Saya dan mereka menjadi telinga tengah. Pos pendengar kedua kami memperbesar suara luar menjadi 18 kali lipat, lalu menyalurkannya ke dalam. Tulang suara dan gendang telinga merupakan jembatan antara luar ke dalam yang sangat penting.
Kalau anak-anak tidak hati-hati menjaga gendang telinga, maka gendang telinga bisa pecah dan tulang suara menjadi sakit sehingga menyebabkan radang otak. Jadi, berhati-hatilah menjaga gendang telinga kalian. Silakan masuk ke telinga dalam. Kita masuk dari lubang ini. Kenapa? Tidak berani maju lagi? Saya adalah kelenjar limfe yang menyalurkan suara ke sel-sel pendengaran. Halo. Saya adalah sel-sel bulu halus yang mengantar suara saraf pada pendengaran. Itulah saya. Terima kasih. Kami yang menyalurkan suara dan merupakan pusat pendengaran ketiga pada telinga dalam. Kakek akan keluar membuat percobaan. Ping Ping, Pang Pang. Ping Ping, Pang Pang. Terdengar? Iya, terdengar ya. Anak-anak, kalian sudah mengerti terbentuknya telinga? Kakek pengetahuan, sekarang ini aku sudah mengerti, Kek. Kenapa telinga bisa mendengar? Tadi kita sudah melihat video animasi tentang bagian-bagian dari telinga kita ya. Ustazah jelaskan lagi. Telinga luar terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara atau mengumpulkan suara. Misalkan ada bunyi ketukan gelas. Nah, yang menangkap pertama kali adalah daun telinga kita. Jadi daun telinga ini tidak hanya pajangan ya, tetapi memiliki fungsi untuk menangkap suara atau mengumpulkan suara. Kemudian dari daun telinga, bunyi atau suara akan diteruskan oleh lubang telinga ke telinga bagian tengah. Jadi, fungsi lubang telinga adalah meneruskan suara atau meneruskan bunyi dari telinga luar ke telinga tengah. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada liang telinga. Liang telinga ini berfungsi untuk menghalangi debu dan air masuk ke telinga kita. Kemudian yang kedua ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap suara dari telinga bagian luar, ditangkap oleh gendang telinga, kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Jadi dari telinga luar merambat melalui liang telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Dari gendang telinga, bunyi akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ingat ya, tadi gendang telinga sifatnya lentur. Jadi, kalau kita membersihkan telinga itu harus hati-hati, pelan-pelan. Karena apa? Karena kalau keras atau terlalu kasar itu bisa merobek gendang telinga. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran, kata profesor tadi, terdiri dari 3. Yang pertama tulang martil, kedua tulang landasan, dan ketiga tulang sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi dari gendang telinga ke koklea. Meneruskan getaran bunyi dari gendang telinga ke koklea. Telinga dalam. Di telinga bagian dalam ada yang namanya koklea. Nih yang Ustazah tunjuk ini. Koklea ini memiliki bentuk seperti rumah siput.
Di dalam koklea terdapat kelenjar limfe dan sel-sel bulu halus. Kelenjar limfe dan sel-sel bulu halus saling bekerja sama. Mereka akan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Nah, kalau ada salah satu yang rusak, misalkan sel-sel bulu halusnya rusak, nah, itu akan mengganggu sistem pendengaran kita karena tidak ada yang membantu kelenjar limfe untuk meneruskan bunyi ke saraf pendengaran kita. Di telinga bagian dalam terdapat yang namanya saluran eustasius. Yang Ustazah tunjuk ini namanya saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi menyeimbangkan tekanan di telinga kita. Jadi, saluran eustasius berfungsi menyeimbangkan antara tekanan di dalam telinga dan di luar telinga, sehingga telinga kita tidak sakit. Misalkan kalau naik pesawat, tiba-tiba telinga kita sakit, itu berarti ada perbedaan tekanan antara telinga bagian dalam dengan telinga luar. Nah, nanti kalau sudah tidak sakit, berarti tekanan itu sudah sama ya. Yang menyeimbangkan itu adalah saluran eustasius. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bagian-bagian telinga. Ternyata bagian telinga itu banyak ya, dan memiliki fungsinya masing-masing. Kalau kita diberikan pendengaran yang bagus oleh Allah, jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk menjaga pendengaran kita dengan baik ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajarnya ya, Ananda soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.